Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Agustina. Perkenalkan, nama saya Lucia Udinar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Febrianto. Perkenalkan, nama saya Alifa Lutfia. Perkenalkan, nama saya Sela Sonia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang perhitungan statistika COVID-19 Kota Tasikmalaya. COVID-19. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. COVID-19 dideklarasikan sebagai pandemik oleh WHO pada tanggal 12 Maret 2020. Hal ini membuat COVID-19 menjadi perhatian utama dunia. Virus ini sangat cepat menular. Penularan virus tidak langsung paling banyak terjadi. Penularan itu terjadi melalui benda di sekitar kita yang tercemar virus yang kita sentuh dan kemudian menyentuh mulut, hidung, dan mata. Maka penularan sangat efektif. Bahkan pejabat tangan pun bisa terulah oleh virus ini. Gejala yang sering muncul yaitu pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Poin B. Tasikmalaya. Status Kabupaten Tasikmalaya menjadi zona merah penyebaran COVID-19 di Jawa Barat. Padahal, kasus terkonfirmasi COVID-19 secara akumulatif di Tasikmalaya tidak sebesar daerah lain di sekitarnya. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Tasikmalaya, berubahnya status penyebaran COVID-19 di Tasikmalaya bukan sekedar disebabkan meningkatnya kasus terkonfirmasi di daerah itu. Terdapat pertimbangan lain yang digunakan untuk menentukan status zona merah. Kita masuk ke pembahasan. Di sini ada hasil penelitian. Contoh kasus distribusi frekuensi. Berikut ini adalah data pertumbuhan angka COVID-19 di kota Tasikmalaya. Di sini ada nomor, tanggal, nama kota, total positif, dan total meninggal. Kita mempunyai 12 data dari tanggal 1 Agustus 2020 sampai tanggal 12 Agustus 2020. Kita ambil satu sampel. Pada tanggal 1 Agustus 2020, di kota Tasikmalaya, total positif 27 orang dan total meninggal 2 orang. Kita bisa lihat sendiri data-data dari total positif dan total meninggalnya sampai tanggal 12 Agustus 2020. Pembahasan studi kasus. Pertama, kita harus mengurutkan data terlebih dahulu karena sebelumnya kita mendapatkan data mentah. Kita urutkan data dari nilai terkecil ke nilai tertinggi. Setelah data terurut seperti ini, selanjutnya kita menentukan rank. Rumus rank adalah R sama dengan X max kurangi X min. Nah, X max di sini berarti nilai tertinggi. Nilai tertingginya 165 dan kurangi X min. X min-nya nilai terendah. Nilai terendahnya adalah 27. 165 dikurangi 27 sama dengan 138. Ini adalah pemusatan data belum berkelompok. Banyaknya kelas. Kelas adalah penggolongan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi yang masing-masing dinamakan batas kelas. Sini ada kelas total positif dan frekuensi. Rumusnya adalah K sama dengan 1 tambah 3,3 log N sama dengan 1 tambah 3,3 log 100 sama dengan 1 tambah 6,6 sama dengan 7,6 dalam kurun 8. Jadi, banyaknya kelas adalah 8. Menentukan panjang interval. Interval kelas adalah lebar dari sebuah kelas dan dihitung dari perbedaan antara kedua tepi kelasnya. Rumusnya adalah I rank bagi kelas. 138 dibagi 7,6 sama dengan 18,157 dalam kurung 18. Jadi, panjang interval kelas adalah 18. 5. Menentukan batas-batas kelas. Batas-batas kelas adalah nilai batas daripada tiap kelas dalam sebuah distribusi, terbagi menjadi statis kelas limit dan kelas boundaries dalam kurung tepi kelas. Batas kelas atas tambah 0,5. Batas kelas bawah dikurangi 0,5. Di sini ada kelas total positif, frekuensi, BKA, BKB. Kita bisa lihat kelas total positif frekuensinya jumlah 100. Menentukan titik tengah. Titik tengah adalah rata-rata hitung dari kedua batas kelasnya atau tepi kelasnya. Rumusnya adalah 1/2. Batas kelas bawah atas tambah batas atas kelas bawah. Ini ada kelas titik
tengah kelas pertama, BKA tambah BKB 25 tambah 42 berarti titik tengahnya 134. Titik tengah kelas kedua, BKA tambah BKB 43 tambah 60 berarti titik tengahnya 206. Titik tengah kelas ketiga, 61 tambah 78, titik tengahnya 278. Titik tengah kelas keempat, 79 tambah 96, titik tengahnya 350. Titik tengah kelas kelima, 97 tambah 114, titik tengahnya 422. Titik tengah kelas ke-6, 115 tambah 132, titik tengahnya 494. Titik tengah kelas ke-7, 133 tambah 150, titik tengahnya 566. Titik tengah kelas ke-8, 151 tambah 168, titik tengahnya 638. Selanjutnya di sini ada pembahasan studi kasus, yaitu data COVID-19 Kota Tasikmalaya yang belum dikelompokkan. Di sini tertera sebuah kolom yang berisi nilai-nilai sebanyak 100 yang dimulai dari 27 sampai 165. 27, 27, 27, 27, 27, 28, 28 dan seterusnya. Berikutnya ada perhitungan ukuran pemusatan data. Yang pertama ada rata-rata hitung. Rata-rata hitung adalah nilai yang mewakili sekelompok data. Contoh, X sama dengan 1 per N dikali dalam kurung X1 plus X2 plus X sampai N. X sampai N itu nilai dari yang angka pertama sampai angka terakhir. Terus X sama dengan 1 per 100, N itu jumlah dari semua nilai yang tadi di kolom yang belum dikelompokkan. Dikali dalam kurung 27 X1 nya, X2 27, X3 27 dan seterusnya sampai 165. Sampai angka tersebut sebanyak 100. Lalu X sama dengan 1 per 100 dikali jumlah dari yang tadi yang X1 sampai selesai adalah 7152. X sama dengan 71,52. Selanjutnya yang kedua ada median. Median adalah sebuah nilai data yang berada di tengah-tengah dari rangkaian data yang telah tersusun secara teratur. Posisi tengah dari seperangkat data sebanyak N yang telah berurut terletak pada posisi yang ke N plus 1 per 2. Rumusnya dalam kurung N plus 1 per 2. N-nya tadi 100. K-nya kita hitung 100 per 2 sama dengan 50. Jadi kita hitung mediannya, med sama dengan 1 per 2 dalam kurung dikali X50 plus X51 adalah sama dengan 1 per 2. Nilai X yang ke-50 dan X yang ke-51 adalah 58. Jadi 1 per 2 dikali 58 plus 58 sama dengan 1 per 2 dikali 116 sama dengan 58. Selanjutnya ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari serangkaian data atau yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Dari data di atas, modusnya di sini adalah 58. Berikutnya di sini ada perhitungan ukuran letak data bagian kuartil. Kuartil adalah fraktil yang membagi seperangkat data menjadi 4 bagian yang sama. Rumusnya kuartil yaitu dilambangkan dengan huruf Q. Q sama dengan nilai yang ke. I-nya adalah N plus 1 per 4. I di sini itu adalah nilai yang ke. Misal, yang ditanyakan di sini ada soal ditanya cari Q1, Q2 dan Q3. Kita jawab Q1 sama dengan nilai ke1 dikali 100 plus 1 per 4 sama dengan 1 dikali 101 per 4 sama dengan 101 per 4, yaitu 25 1 per 4
sama dengan 34 plus 1/4 dikali 37 dikurangi 34 sama dengan 34,75. Selanjutnya Q2 nilai yang kedua dikali 100 plus 1/4 sama dengan 2 dikali 101/4 sama dengan 202/4 sama dengan 51/2 sama dengan 58 plus 1/2 58 dikurang 58 sama dengan 58. Selanjutnya ada Q3 kuartil 3, yaitu nilai yang ketiga dikali 100 plus 1/4 sama dengan 3 dikali 101/4 sama dengan 300/4 sama dengan 75 3/4 sama dengan 66 plus 3/4 dikali 66 kurang 66 sama dengan 66. 66 di sini adalah nilai yang berada di posisi ke-75, yaitu 66. Begitupun di Q1, Q2 sama. Q1 nilai yang ke-25 adalah 34. Nilai di Q2 yang ke-50 adalah 58. Terus di sini ada desil. Desil adalah fraktil yang membagi seperangkat data menjadi 10 bagian yang sama. Di sini sama saja ya, tadi kuartil mah dibagi 4, kalau desil itu dibagi 10. Rumusnya desil mempunyai lambang D. D sama dengan nilai yang ke I-nya itu sama kayak tadi, N plus 1/10. I di sini menunjukkan nilai yang ke. Ada soal kita jawab. Di sini ditanyakan berapa desil D5, D7, dan D6. Kita jawab yang pertama, D5 sama dengan 5 dikali 100 plus 1/10 sama dengan 5 dikali 101/10 sama dengan 505/10 sama dengan 51/2 sama dengan 58. 58 di sini adalah nilai yang terletak pada baris ke-50, yaitu 58. Nah, lanjut, plus 1 dikali 58 kurang 58 sama dengan 58. Selanjutnya ada D6 sama dengan 6 dikali 100 plus 1 per 10 sama dengan 6 dikali 101/10 sama dengan 606/10 sama dengan 62/3 sama dengan 59. 59 di sini sama kayak tadi, nilai yang terletak pada baris ke-60, yaitu 59 plus 2/3 dikali 59 kurang 59 hasilnya 59. Dan yang terakhir ada D7, yaitu 7 dikali 100 plus 1/10 sama dengan 8 dikali 101/10 sama dengan sama dengan 7 dikali 101/10 sama dengan 707/10 sama dengan 72/3. Nilai yang terletak pada baris ke-70 adalah 68 plus 2/3 dikali 69 kurang 68 sama dengan 68,6. Dan yang terakhir di sini ada persentil. Rumusnya PI sama dengan LP plus IN per 4 dikurang sigma F dikali C. Keterangannya PI itu adalah persentil ke. Misal persentil ke-1, ke-2, dan seterusnya. LP itu adalah tepi bawah kelas persentil. N adalah jumlah frekuensi, sigma F adalah frekuensi kumulatif dari atas pada kelas sebelum kelas PI. FF itu frekuensi kelas persentil dan C adalah interval kelas persentil. Di sini ada soal yang ditanyakan adalah persentil ke-50, 75, dan 90. Kita jawab persentil ke-50 sama dengan 50 dikali 100 plus 1 per 100 sama dengan 50 dikali 101 per 100 sama dengan 5050 per 100 sama dengan 51/2, 58. Di sini adalah nilai yang terletak pada baris ke-50, yaitu 58. Lanjut, plus
1/2 dikali 58 dikurang 58 sama dengan 58. Selanjutnya ada persentil 75 sama dengan 75 dikali 100 plus 1 per 100 sama dengan 75 dikali 101 per 100 sama dengan 7575 per 100 sama dengan 75 3 per 4 sama dengan 66. 66 di sini adalah nilai yang terletak pada baris ke 75, pada kolom ke 75, yaitu 66 plus 3 per 4 dikali 66 dikurang 66 sama dengan 66. Dan yang terakhir di sini ada persentil ke 90 sama dengan 90 dikali 100 plus 1 per 100 sama dengan 90 dikali 100 1 per 100 sama dengan 9090 per 100 sama dengan 92 per 3 sama dengan 161 plus 2 per 3 dikali 161 dikali 161 sama dengan hasilnya 161. Pemusatan data kelompok. Di sini sudah ada kelas total positif, frekuensi kumulatif, nilai tengah, dan F dikali M. Rumus median. Med sama dengan LM ditambah N per 2 dikurangi sigma F dikali C dibagi F. Median sama dengan tepi bawah kelas median. N adalah banyaknya data dibagi 2 dikurangi sigma F frekuensi kelas sebelumnya dikali C interval dibagi F frekuensi. Sini sudah ada tepi bawah kelas mediannya 42,5, banyaknya data 100 dibagi 2 jadi 50, sigma F-nya 32, frekuensinya 28, intervalnya 18. Jadi median sama dengan 42,5 ditambah 50 kurang 32 dibagi 28 dikali 18 sama dengan 42,5 ditambah 11,57 sama dengan 54,07. Min. Rumus min sama dengan sigma FI dikali MI dibagi sigma FI. Sigma FI dikali MI yaitu jumlah dari F dikali M frekuensi dikali nilai tengah dibagi sigma FI yaitu jumlah dari frekuensi. Jadi di sini min sama dengan 7022 dibagi 100 sama dengan 70,22. Modus adalah kumpulan data atau nilai yang paling sering muncul atau data yang mempunyai nilai frekuensi terbesar. Jika pada kumpulan data itu terdapat lebih dari satu data atau sama-sama yang paling sering muncul, maka dalam kumpulan data itu terdapat lebih dari satu modus. Rumus modus adalah mod sama dengan LMO ditambah D1 dikali C per D1 ditambah D2. Mod adalah modus data kelompok. LMO sama dengan tepi bawah kelas modus. D1 sama dengan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. D2 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus. C interval kelas modus. Di sini sudah ada modus sama dengan 42,5 ditambah 32 per 32 ditambah 4 dikali 18. Hasilnya sama dengan 42,5 ditambah 16. Nah, hasil akhirnya di sini 58,5. Hitungan ukuran letak data. Di sini ada kuartil. Rumusnya adalah QI sama dengan TB ditambah dalam kurung 1/4N dikurangi PK per F dikali P. QI di sini artinya kuartil ke I, berarti artinya yang ditanyainnya kuartil ke berapa. TB di sini adalah tepi bawah. FK yaitu frekuensi kelas sebelumnya. F di sini frekuensi dan P interval kelasnya. Nah, di sini sudah ada Q1 sama dengan 24,5 ditambah 1/4 dikali 100 kurangi 32 dikali 18 per 32. Hasilnya 24,5 ditambah dalam kurung 25 kurangi 3 per 32 dikali 18. Hasilnya 24,5 ditambah min 3,39. Hasil akhirnya 28,43. Untuk hasil Q1 28,43.
Nah, di sini ada Q2 sama dengan 42,5 ditambah 1/2 kali 100 dikurangi 32/28 dikali 18. Hasilnya 42,5 ditambah 50 kurangi 38 dikali 18 dibagi 28 sama dengan 42,5 ditambah 11,57. Hasil akhirnya 54,07. 3 sama dengan 60,5 ditambah 3/4 dikali 100 dikurangi 60 dikali 18 dibagi 19 sama dengan 60,5 ditambah 75 kurangi 60 dikali 18 dibagi 19 sama dengan 60,5 ditambah 14,21. Jadi hasil Q3 adalah 74,71. Di sini ada desil. Rumusnya adalah desil sama dengan TB ditambah DI/10N dikurangi FK dikali P dibagi F. TB di sini adalah tepi bawah, DI adalah desil yang ingin dicari, N di sini jumlah frekuensi, FK adalah frekuensi kelas sebelumnya, F di sini adalah frekuensi, P di sini adalah panjangnya interval. Nah, di sini sudah ada D5, TB-nya tepi bawahnya 42,5, yang ingin dicarinya 5, jumlah frekuensinya 100, FK-nya 32, P-nya 18, F-nya 28. Jadi 42,5 ditambah 50/32 dikali 18 dibagi 28 sama dengan 42,5 ditambah 11,57. Hasil dari D5 yaitu 54,07. Nah, yang kedua ada D6. D6 TB-nya 42,5, yang ingin ditanyakannya berarti 6/10 dikali 100, FK-nya 32, panjang intervalnya 18, F-nya 28. Jadi 42,5 ditambah 60 kurangi 32 dikali 18 dibagi 28 sama dengan 42,5 ditambah 18. Hasil dari D6 yaitu 60,5. Nah, di sini satu lagi ada D7 yaitu 60,5 ditambah 7/10 dikali 100 dikurangi 32 dikali 18/19 sama dengan 60,5 ditambah 70 kurang 60 dikali 18 dibagi 19. Hasilnya yaitu 60,5 ditambah 9,47. Jadi hasil D7 adalah 69,97 persentil. Rumus persentil adalah persentil sama dengan TB ditambah I/100N dikurangi FK dikali P dibagi F. TB di sini adalah tepi bawah, I-nya adalah persentil yang ingin dicari, N-nya jumlah frekuensi, FK-nya frekuensi kelas sebelumnya, P-nya panjang interval, F-nya frekuensi. Nah, di P50 sama dengan TB-nya di sini 42,5, yang ingin dicarinya 50, N-nya 100, FK-nya 32, P-nya 18, F-nya 28. Jadi 42,5 ditambah 50/100 dikali 100 dikurangi 32 dikali 18 dibagi 28 sama dengan 42,5 ditambah 50 kurang 32 dikali 18 dibagi 28 sama dengan 42,5 ditambah 11,57. Jadi P50 cuma 4,07. P65 sama dengan tepi bawahnya 60,5, yang ingin dicarinya berarti 65, N-nya 100, FK-nya 60, P-nya 18, F-nya 19. Jadi 60,5 ditambah 65/100 dikali 100 dikurangi 60 dikali 18 dibagi 19 sama dengan 60,5 ditambah 65 kurangi 60 dikali 18 dibagi 19 sama dengan 60,5 ditambah 5 sama dengan 65,5. Oke, 90. Di sini TB
PB-nya 150,5, I-nya 90, N-nya 100, FK-nya 82, P-nya 18, F-nya 18. Jadi 150,5 ditambah 90 per 100 dikali 100 dikurangi 82 dikali 18 dibagi 18. Jadi 150,5 ditambah 90 kurangi 82 dikali 18 dibagi 18 sama dengan 150,5 ditambah 8 sama dengan 158,5. Jadi hasil P90 yaitu 158,5. Selanjutnya ada penyusunan regresi dan kolerasi sederhana. Tabel total positif corona dan total meninggal Kota Tasikmalaya tanggal 1 Agustus sampai 17 Oktober 2020. Di sini ada tabel total positif dan total meninggal. Jadi total positif pada angka 27, 28, 29, 32, 34, 37, 38, 40, 57 dan seterusnya. Di tabel total meninggal ada 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3 dan seterusnya. Di sini ada tabel X kuadrat. X kuadrat yaitu total positif dikuadratkan. Jadi di sini ada angka 27. 27 dikuadratkan menjadi 729. 28 dikuadratkan jadi 784. Selanjutnya ada Y dan seterusnya. Selanjutnya ada Y kuadrat. Y kuadrat itu total meninggal. Jadi 2 dikuadratkan jadi 4. 2 dikuadratkan jadi 4, 2 dikuadratkan jadi 4 dan seterusnya. Lalu di sini juga ada X dan Y. XY yaitu total positif dikalikan total meninggal. Jadi 27 dikalikan 2 sama dengan 54. 28 dikalikan 2 sama dengan 56. 29 dikalikan 2 sama dengan 58 dan seterusnya. Di paling bawah di sini ada sigma. Sigma itu adalah jumlah dari seluruh tiap tabel. Jadi di sini sigma X-nya yaitu ada 2332. Itu hasil jumlah dari 27 ditambah 28 ditambah 29 ditambah 32 dan seterusnya. Jadi jumlahnya 2322. Dan di sini ada sigma Y. Sigma Y 79. Jadi 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya. X kuadrat pun sama, kita jumlahkan, lalu hasilnya 200.049.336. Y kuadratnya juga sama, kita jumlahkan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 9 dan seterusnya. Hasilnya 221. Di sini ada sigma XY. Sigma XY-nya yaitu 6.701. Selanjutnya ada diagram pencarinya. Di sini ada grafik COVID-19 Kota Tasikmalaya 1 Agustus sampai 8 November 2020. Di sini grafiknya itu semakin meningkat, tidak ada penurunan. Jadi semakin hari semakin meningkat grafiknya karena semakin banyak juga yang terkena positif dan semakin meningkat. Selanjutnya tentukan persamaan regresinya. Persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A tambah BX. Di sini ada rumusnya. Yang pertama ada A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dipangkatkan 2. Pertama kita masukkan sigma Y-nya yaitu 79 dikali sigma X kuadrat yaitu 200.049.336 dikurangi sigma X kita masukkan yaitu 2.322 dikali sigma XY nya yaitu 6.701 per N. N yaitu adalah jumlah dari seluruh data. Di sini kita memasukkan data 100. Jadi 100 dikali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat tadi yaitu 200.049.336 kurangi sigma X kuadrat yaitu kita masukkan sigma X nya yaitu 2.322 lalu dipangkatkan 2.
Lalu kita jumlahkan, kita hitung terlebih dahulu yang di dalam kurung. Lalu hasilnya yaitu 0,223. B sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. Kita masukkan N tadi yaitu jumlah datanya yaitu 100, kita masukkan 100 dikali sigma XY yaitu 6701 dikurangi sigma X yaitu 2322 dikali sigma Y yaitu 79 per N yaitu 100 dikali sigma X kuadrat yaitu 200.049.336 lalu dikurangi sigma X pangkat 2, jadi dikurangi 2322 dipangkatkan 2, hasilnya 0,019. Y di sini Y sama dengan A tambah BX, jadi 0,223 ditambah 0,019 dikali 100, jadi sama dengan 0,223 ditambah 1,9 hasilnya 2,123. Selanjutnya ada koefisien korelasi R. R sama dengan N kali sigma XY kurangi sigma X kali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dipangkatkan 2 dan N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. R sama dengan kita masukkan N-nya yaitu jumlah data yaitu 100, lalu kita masukkan sigma XY yaitu 6701 dikurangi sigma X 2321 dikali sigma Y yaitu 79 per akar dari N yaitu 100 dikali sigma X kuadrat yaitu 200.049.336 dikurangi sigma X dikuadratkan 2322 dikuadratkan dan dikalikan N dikali sigma Y kuadrat yaitu kita masukkan N nya 100, sigma Y kuadratnya yaitu 221 dikurangi sigma Y dikuadratkan, jadi sigma Y nya 79 lalu dikuadratkan, lalu kita hitung terlebih dahulu yang di dalam kurung. Hasilnya R sama dengan tak terdefinisikan. Koefisien determinasi R pangkat 2 sama dengan tak terdefinisikan. Untuk slide berikutnya yaitu pembuatan statistika dengan program Excel. Langsung saja kita ke programnya atau aplikasinya. Nah, di sini kami menggunakan data dari Kota Tasikmalaya ini yaitu dari COVID-19 dan kami mengambil hanya total positifnya aja. Jadi di sini langsung saja pilih dengan data analisis di sebelah kanan, lalu pilih deskriptif statistik, oke. Nah, untuk di sini yaitu inputnya, lalu inputnya dari mana ke mana saja, langsung saja dari angka pertama yang positif sampai ke bawah data ke 100. Nah, ya ke 100 di 8 November 2020. Lalu apabila sudah, tinggal klik yang di sebelah kanan ini, lalu output range. Nah, di sini kita akan menampilkannya di mana. Nah, pilih aja di mana saja di sebelah kanannya dari tabel ini, klik, lalu tekan ini checklist summary statistik, lalu tekan OK. Nah, ini hasilnya untuk statistika
dari data serta positifnya. Sama saja di data yang belum dikelompokkan dan juga atau sudah dikelompokkan, datanya sama persis. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Salah kata-kata atau dengan cara penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.